Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponjong yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan pesantren virtual Ramadan 1442 Hijriah SMK Negeri 1 Ponjong. Setelah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kuliah Ramadan 1 pada hari ini, Rabu tanggal 5 Mei 2021. Oke anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting. Pembahasan ini biasanya di ilmu fikih dibahas untuk yang pertama kali, yaitu apa? Bab bersuci atau toharoh. Bagaimana konsep sederhananya Islam memandang kebersihan itu, jadi konsep bersuci dalam Islam. Oleh sebab itu ikuti sampai selesai dan jangan lupa nanti kerjakan kuisnya. Sekali lagi, setelah mengikuti materi kuliah ini, nanti kalian kerjakan di aplikasi, kemudian kerjakan kuisnya. Oke, kita mulai dari pertama, toharoh atau bersuci. Secara bahasa, nah sekalian, pengertian toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, perhatikan, bersuci, kebersihan, atau bersuci atau bersih, kebersihan atau bersuci itu secara bahasa toharoh itu. Kemudian menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi toharoh tadi itu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Jadi ada najis dan hadas. Kemudian kegiatan bersuci itu bisa berupa apa saja. Bersuci itu bisa melalui namanya atau wudhu, tayamum, istinja atau istilahnya cebok, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Jadi mencuci itu bagian dari toharoh juga. Kemudian sekarang kita akan lihat mulai dari sini diagram toharoh atau pembagian bersuci. Jadi bersuci, kita lihat di sini diagramnya, itu jenisnya ada dua. Bersuci dari pertama dari toharoh itu nanti jenisnya ada dua. Pertama, bersuci dari secara hukum hakiki dan secara hukmi. Jadi secara kita itu diminta untuk bersuci dari hukumnya, zatnya itu perlu disucikan, tapi yang kedua secara hukum. Pertama, misalnya secara hakiki, yang secara hakiki itu namanya najis, kita diminta untuk menghilangkan najis, hukum secara hakiki. Dan yang kedua itu hadas. Memang secara kasat matanya itu kita tidak membawa sesuatu yang menjijikkan dan sebagainya, akan tetapi secara hukum, secara hukmi, hukum itu kita dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau jelas, kalau yang najis, kalau kita misalnya kena kotoran dan sebagainya, terlihat jelas kalau kita itu tidak bersih. Nah, yang pertama untuk najis itu dibagi tiga. Sekali lagi, najis dibagi menjadi tiga. Pertama ada nama najis ringan atau najis mukhafafah. Kemudian yang kedua najis sedang atau najis mutawasithah. Kemudian yang ketiga najis berat atau mughalladhah, najis mughalladhah. Sedangkan hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar.
Kemudian untuk cara menghilangkannya, hadas kecil misalnya percikan, kemudian hadas atau najis ringan percikan, najis sedang dicuci, kemudian najis berat dicuci juga. Tapi ada perbedaan lagi, kalau kecil itu wudhu, hadas kecil wudhu, kalau hadas besar itu mandi. Kemudian untuk yang najis sedang itu dicucinya, yang harus dicucikan apa? Harus hilang warnanya, rasanya, dan aromanya. Sedangkan untuk yang najis berat dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kemudian untuk wudhu dan mandi atau untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, apabila tidak ditemukan air, tidak cukup dengan berwudhu dan mandi karena nggak ada air. Wudhu dan mandi semuanya butuh air, maka digantikan oleh tayamum, namanya ada hukum tayamum. Oke, kita akan mengerucutkan membahas tentang najis dulu. Untuk yang hadas kita nanti dulu. Pertama najis. Nah, najis bukan dosa. Dari syariat zaman dulu itu najis itu dianggap sebagai dosa. Dari syariat Yahudi mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis zaman dulu. Ini benar. Jadi anggota badan yang kena najis diminta dipotong, naudzubillah. Kemudian kalau pakaian yang kena najis diminta untuk terus disobek dan sebagainya, merobek. Karena kena najis sama dengan dosa. Kalau syarat Islam boleh kita terkena najis karena kita cukup mensucikannya. Ibadah ritual mensyaratkan suci dari najis. Najis harus dihilangkan sebelum ibadah. Misalnya kita mau sholat, kita harus terhindar dari najis dan juga hadas tadi itu. Benda najis disucikan dengan istihalah, perubahan wujud, dibagoh atau disamak dan sebagainya. Benda suci terkena najis. Jadi ada namanya benda najis, bendanya itu najis, dan ada yang benda yang terkena najis. Kalau bendanya itu najis, itu cara mensucikannya istihalah, perubahan wujud. Misalnya dari misalnya khamr itu bisa halal karena perubahan wujud. Kemudian ada misalnya bangkai itu ada kulit. Nah, kulitnya bangkai, misalnya kulit harimau, kulit apa yang zaman dulu digunakan untuk keperluan yang lain, itu biar itu menjadi suci, itu makanya disamak atau dibagoh, itu jadi suci. Benda suci terkena najis, maka pencuciannya disiram, kemudian dikerik dan sebagainya itu. Pembagian najis, pembagian najis berdasarkan tingkat kesuciannya. Najis itu dibagi menjadi 3 seperti yang tadi itu. Pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasithah atau pertengahan, sedang. Yang ketiga, najis mughaladzah. Sekali lagi, najis bagi 3, najis ringan mukhafafah, najis sedang mutawasithah, dan najis berat mughaladzah. Tuh. Kemudian untuk najis ringan, itu apa yang menjadikan ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cuma diperciki air saja. Nah, najis mukhafafah itu. Nah, yang termasuk najis mukhafafah itu adalah air kencingnya bayi laki-laki. Yuksalu min baulil jariyati wa yurasu min baulil hulam. Ini. Kalau bayi perempuan najis mutawasithah. Yang kedua, najis berat atau mughaladzah. Mengapa berat? Mensucikannya tidak cukup hanya dengan hilang warnanya, rasa dan aroma saja. Nah, kemudian cara mensucikannya harus 7 kali dengan air bersih, dan salah satunya dikasih debu atau tanah. Ini saja. Yang termasuk najis ini adalah, contohnya adalah babi dan anjing, atau jilatan anjing dan juga babi, itu najis mughaladzah. Kemudian yang ketiga ada najis sedang atau pertengahan atau mutawasithah. Nah, batasan selain ringan dan berat itu masuk mutawasithah. Misalnya darah, nanah, muntah, keluar dari kemaluan, misalnya kotoran. Kita kemudian air kencing, kemudian kotoran dan sebagainya, bangkai, itu masuk mutawasithah.
Cara menghilangkannya harus dihilangkan secara fisik warna, rasa, aromanya. Bisa pencucian, penyiraman, penambahan air, pengerikan, dan sebagainya. Itu untuk najis. Sekarang kita akan bahas lagi untuk yang ini, yang najis dianggap kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke yang toharoh, secara atau membersihkan sesuatu yang melekat pada diri kita, tapi secara hukum tidak kelihatan. Tidak kelihatan, misalnya kalau najis sudah kelihatan jelas ada kotoran dan sebagainya. Kalau sekarang ini secara hukum kita itu tidak suci atau disebut dengan punya hadas. Hadas itu bagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar seperti tadi itu. Nah, hadas itu apa toh? Pengertian hadas. Nah, hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Jadi karena dia itu dianggap secara hukum itu dia tidak suci, nggak boleh sholat, tawaf dan sebagainya. Senada dengan pengertian itu di ensiklopedia juga sama, dijelaskan bahwa hadas merupakan ketidaksucian yang dipandang tidak suci oleh syarat dan menghalangi syarat sahnya suatu ibadah. Itu hadas. Nah, hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Dinyatakan hadas kecil atau batal wudhunya jika keluar suatu dari dua jalan, kubul dan dubur, itu misalnya. Kemudian yang lainnya. Kalau hadas yang besar itu apa? Seorang disebut punya hadas besar apabila pertama dia, kalau yang putri itu haid, yang kedua nifas, kemudian wiladah. Wiladah itu apa? Melahirkan. Sehabis melahirkan dia diwajibkan untuk mandi. Keempat, jima, itu semuanya, laki-laki maupun perempuan, atau bersetubuh, itu jima, no, maksudnya bersetubuh. Yang kelima, keluar mani, keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak. Nah, yang berikutnya untuk yang hadas kecil ini, yang pertama tadi itu segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul atau jalan depan dan jalan belakang, maksudnya itu baik dari alat kemaluan maupun dubur. Yang kedua itu disebut punya hadas kecil apabila hilang akal sebagai misalnya sebab gila, mabuk dan sebagainya. Itu termasuk tidurnya seorang dalam keadaan duduk tetap yang tertutup pintu keluarnya angin, maka dia tidak apa-apa. Maksudnya kalau seorang itu tidur, maka dia sebetulnya sudah punya hadas. Tapi kalau tidurnya itu duduk secara menetap, misalnya bersila dan tidak melakukan dan sebagainya, maka dianggap tidak batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu batal. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya memegang kelamin, alat kelamin itu juga batal. Karena najis tadi itu sudah ya kita bahas najis. Sekarang kita mulai dari bersuci dari hadas dengan wudhu. Syarat wudhu, jadi seseorang itu mau sholat, mau membaca Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, tawaf, khutbah, itu disyaratkan wudhu. Nah, rukun wudhu itu di mazhab 4 mazhab itu berbeda, ada banyak perbedaan. Kalau mazhab Syafi'i yang biasanya di Indonesia itu ada 6 rukun. Kemudian kalau Hanafi cuma ada 4. Kalau Maliki ada 8. Kemudian ada Hambali ada 7. Nah, ini rukunnya. Berikutnya sunah-sunah wudhu, mensucikan kedua tangan, berbasmalah, kumur, istinsya itu bagian dari sunnah. Siwak, menggosok gigi, meresapkan air ke jenggot 3 kali, membasahi seluruh kepala, membasuh telinga, mendahulukan anggota kanan, takhil, meratakan air di sela-sela jari, itu juga sunnah. Nah, sekarang batalnya wudhu. Seorang disebut batal wudhu apabila pertama keluar sesuatu lewat kemauan seperti tadi ya, tidur batal, hilang akal,
itu ya batal. Menyentuh kemaluan, hilang akal itu misalnya tiba-tiba kamu gila atau tiba-tiba kamu pingsan, itu batal. Menyentuh kemaluan, menyentuh kulit lawan jenis non mahram dan sebagainya itu batal. Yang kedua, dengan cara tayamum. Jadi mensucikan hadas kecil maupun besar dengan cara tayamum. Nah, tayamum itu pengertiannya apa? Pengertian secara bahasa artinya al-qasdu. Tayamum itu artinya bermaksud. Secara istilah, mengangkat hadas kecil dan besar dengan mengusapkan tanah ke wajah dan tangan. Jadi membersihkan cara bersuci dengan cara pakai menggunakan tanah ke telapak tangan dan wajah, itu namanya tayamum. Dalilnya, falam tajidu ma'a fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan tanganmu. Ini tayamum. Ini dalil-dalil yang lain. Kemudian tayamum ini ternyata hanya berlaku pada umat Muhammad, umat Muslim. Muhammad terdahulu tidak ada syariat tayamum. Ini. Kemudian kapan diperbolehkan tayamum? Seorang boleh tertayamum apabila pertama, tidak ditemukan air. Kedua, karena sakit. Ketiga, karena dingin yang sangat, dingin ekstrim. Keempat, air tidak terjangkau. Ada air akan tapi untuk minum dan sebagainya. Ada air tapi untuk keperluan pokok. Kemudian habisnya waktu karena sudah waktunya mau habis, sholat mau habis, kemudian tidak temukan air sehingga boleh ditayamum. Tuh. Cara, nah, setelah yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu itu termasuk membatalkan tayamum. Kemudian ditemukannya air dan hilangnya penghalang yang lain. Itu untuk tayamum. Yang terakhir untuk cara menghilangkan, ini adalah dengan cara mandi janabah atau mandi besar, menghilangkan hadas. Mandi besar itu bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Penyebabnya misalnya haid bagi yang putri, nifas, melahirkan, jima, keluar mani, meninggal. Oleh sebab itu orang yang meninggal itu biasanya dimandikan, ada syariat memandikannya. Itu ya. Kemudian haram dilakukan bagi yang berhadas besar. Apa saja yang ketika seorang yang memiliki hadas besar itu tidak boleh pertama sholat, puasa, sujud tilawah, tawaf, sa'i, memegang mushaf, melafalkan Quran, masuk masjid itu pun tidak diperbolehkan. Kemudian sholat, latuk balu sholat bigori tohurin, ini jelas. Tawaf ini juga nggak boleh. Menyentuh mushaf ini juga nggak boleh. Melafalkan Quran, la taqra'ul haidu walal junuba syai'an minal Quran. Wanita yang haid atau orang yang janabah tidak boleh membaca sepotong ayat Al-Quran. Hadis Tirmizi. Nah, ini kemudian masuk masjid, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta tahbasilu. Nah, orang masuk masjid juga diminta untuk menjauhi dari masjid. Rukun, untuk rukunnya mandi janabah itu dua, cuman niat menghilangkan hadas besar, kemudian meratakan seluruh tubuh dengan air. Air itu diratakan ke seluruh tubuh. Sunahnya mencuci tangan, membersihkan kemaluan, menghilangkan najis, wudhu dulu dan mendahulukan yang kanan. Itu sunnah ketika mandi janabah. Mandi sunnah ada sholat Jumat, sebelum sholat Jumat kemudian mandi besar itu disunahkan. Sholat Id, sebelum sholat Id di mandi besar. Sholat gerhana sudah memandikan mayat, sadar dari pingsan, gila, mabuk, haji dan umroh itu disunahkan untuk mandi besar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu tentang konsep bersuci dalam Islam. Sebetulnya itu materi yang tidak cukup untuk disampaikan hanya dalam satu pertemuan seperti ini, karena ada pembahasan sendiri, karena itu adalah bagian umumnya, tapi ada penjelasan rinciannya lagi, misalnya tayamum seperti apa, mandi janabah seperti apa, kan tapi ini ke bagian kecilnya saja sehingga dijelaskan cukup singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kajian pertama pada kegiatan pesantren virtual pada kesempatan kali ini.
Semoga sukses selalu, kita mendapatkan manfaat dan menambah ilmu. Saya cukupkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.